Assalamualaikum. 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 Bibi. Assalamualaikum. Cici. Ya Allah, nih ada apa sih? Ada tamu tuh di luar. Ya ampun, kenapa bukan Nek Iyet aja sih yang bukain? Bibi lagi masak. Oh, ya Allah. Assalamualaikum. Pak Danu. Assalamualaikum Bu Cici. Nyi Odanya ada? Waalaikumsalam. Nyi Oda berangkat ke kecamatan tadi pagi. Pulangnya kapan ya? Katanya sih besok, Pak. Tapi nggak tahu juga ya. Kalau urusannya belum beres mah, mungkin bisa lebih lama. Waduh. Memangnya kenapa, Pak? Nggak ada apa-apa. Saya cuma perlu sedikit sama Nyi Oda. Oh, ya udah gini aja. Bapak titip pesan aja sama saya. Nanti saya sampaikan sama Nyi Oda, ya? Tidak usah. Nanti kalau Nyi Odanya sudah pulang, saya akan kesini lagi. Permisi, Bu Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Danu. Ya, Pak Dayat. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari rumah Nyi Oda, Pak Dayat. Oh. Sepertinya lagi ada masalah Pak. Ya, bisa dibilang begitu, Pak Dayat. Saya ke rumah Nyi Oda ada perlu mau minta tolong. Minta tolong apa Pak? Anak saya yang di Bogor perlu uang. Ya, gajian masih lama, Pak. Jadi saya ke rumah Nyi Oda mau minta tolong pinjam uang. Kalau nggak salah, pinjem di Nyi Oda itu pakai bunga Pak. Iya, betul Pak. Tapi karena saya kepepet, apa boleh buat? Soalnya besok uangnya harus dikirim, Pak. Memang Pak Danu perlunya berapa? Sekitar 700.000. Kalau segitu insya Allah saya bisa bantu Pak. Pak Dayat mau bantu? Apa nggak merepotkan Pak Dayat? Sama sekali nggak Pak. Alhamdulillah ada sedikit rezeki minggu kemarin. Pak Danu nanti malam ke rumah saya aja Pak. Sekalian kita makan malam. Iya. Terima kasih Pak Dayat, terima kasih. Saya janji begitu gajian saya akan bayar langsung dengan bunganya. Enggak usah pakai bunga segala Pak. Ya, tapi di zaman sekarang kan itu lumrah Pak. Nggak usah Pak. Kalau Pak Danu bayar pakai bunga, saya malah nggak enak minjeminnya. Pak Dayat memang baik. Di zaman sekarang jarang-jarang ada orang sebaik Pak Dayat. Biasa aja Pak. Wajar kan kalau sesama tetangga kita harus saling tolong menolong. Bukan begitu Pak? Ya, betul Pak, betul. Ya. Jangan lupa ya Pak, ntar malam ke rumah saya Pak ya. Ya, insya Allah. Alfat, jangan berisik dong. Tete lagi belajar. Alfat! Ibu! Ih, Tete cengeng, masa dikit-dikit malu sama ibu. Apa-apaan ini? Aisyah, taruh penggarisnya. Nggak boleh ada kekerasan di rumah ini. Habis kesel Bu, Alfatnya gangguin terus. Is kan harus belajar buat ulangan besok. Tapi kan Alfat mainnya suaranya udah nggak keras-keras lagi. Tetap aja ganggu. Ya udah. Fat, mainnya di luar sana sayang.
Ayo, sayang, tetehnya lagi belajar. Yuk. Sah, kalau belajarnya sambil marah-marah, susah masuknya. Ini kalau cemberut terus, cepet tua loh. Pelajarannya susah, Bu. Is nggak ngerti caranya. Udah, belajarnya pelan-pelan. Nanti pasti bisa. Ya? Kasihan juga Pak Danu ya, sampai harus minjem ke Nyoda segala. Pasti mendesak banget tuh Kang kebutuhannya. Ya makanya Bapak langsung nawarin minjemin. Gak apa-apa kan, Bu? Si Akang pakai nanya segala. Ya nggak apa-apa tuh Kang, selama untuk kebaikan dan amal. Lagi pula kan barang siapa menolong makhluk Allah, maka akan dapat pertolongan Allah. Oh ya Kang, Ibu mau nyiapin makanan dulu ya. Akang tahu nggak kira-kira Pak Danu sukanya masakan apa? Apapun yang Ibu masak pasti enak. Ya udah. Masakan Bu Nurul enak betul. Saya betul-betul beruntung diundang makan malam hari ini. Terima kasih Pak Danu. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih pada Pak Dayat yang sudah mengundang saya tadi. Sama-sama Pak Danu. Saya juga senang Pak Danu bisa datang. Hal-hal seperti ini yang bisa memperkuat tali silaturahmi. Pak Danu itu guru matematikanya Teh Iis ya? Iya. Is, sudah belajar untuk ulangan besok? Sudah, Pak. Iya, saking seriusnya belajar, Alfat sampai diusir. Terus Teteh marah-marah lagi. Alfat. Oh iya Is, soal tadi yang kamu nggak ngerti gimana? Udah bisa? Belum, Bu. Soal yang seperti apa, Is? Soal yang itu loh, Pak. Coba kamu ambil buku. Maaf Pak, jadi ngerepotin. Nggak apa-apa Pak Dayat. Saya gembira dan senang sekali ada siswa yang semangat belajarnya seperti Is. Soal ini nih, Pak. Iya. Kan bisa diselesaikan dengan cara begini. Makasih ya, Pak. Ya. Neng, itu pasti dari ibu, angkat atuh Neng. Yep, udah makan nak? Oh, udah kok Bu. Udah belajar? Ini lagi belajar. Benar, gak bohong. Ya ampun, ibu kok nggak percaya sih sama Iyat? Mana Cici? Coba sini ibu mau bicara. Cicinya lagi di kamar mandi. Udah ya Bu ya. Iyat mau lanjutin belajar nih. Deh Ibu. Halo? Halo? Yat? Budak teh. Dosa Neng ngebohong teh sama orang tua. Shh, diam berisik. Bibi mah cuma ngebilangin ya, besok di kertas ulangan mau nulis apa kalau nggak belajar. Aduh, udah dong Bi, soal ulangan nggak usah diributin. Percaya sama Iyat, Iyat pasti bisa. Bawel. Dari tadi kok ngerjain soal mulu, Sis? Cuma latihan aja sih. Iya, tapi kalau latihan terus bosan juga kan? Kalian sendiri udah pada belajar belum? Udah dong. Saya sih nggak perlu ngotot belajar, kan bisa pakai penolong nanti. Penolong? Penolong apa nih? Entar kalau kepepet tinggal lihat.
Abrakadabra. Contekan ini. Wow, banyak banget. Kamu cerdik banget ya. Siapa dulu? Iyet gitu lah. Kok sama sih? Sama apanya, Is? Susah banget sih soalnya. Ada contekan kamu nggak ya? Nggak ada. Kalau ada yang kurang jelas, tanya pada Bapak. Bukan pada teman. Dan jangan menyontek. Kalau ketahuan, Bapak akan kasih 0. Ada apa, Aisyah? Nggak apa-apa, Pak. Sama saya pergi ada yang nyariin nggak? Cuma Pak Danu aja sih, Nyi. Pak Danu gurunya Iya? Iya. Mau ngapain dia? Nggak tahu dah, dia teh nggak bilang apa-apa. Oh, paling mau minjem duit. Ih, nyebelin banget sih. Udah capek-capek nyatet, tapi nggak ada satu persoalan yang keluar. Susah banget ya. Kamu bisa berapa? Cuma 7 soal. Itu juga belum pasti benernya. Pak Danu kok ngasih soal yang kayak gitu sih? Bukannya ngambil aja dari contoh soal yang udah ada. Kamu gimana, Is? Bisa nggak? Aisyah? Bisa. Is? Itu semua cuma kebetulan aja, Sah. Nggak mungkin Pak Danu sengaja ngasih soal yang sama seperti yang diajarkan tadi malam. Lagi pula buat apa sih dia melakukan itu? Ya biar Iis dapat nilai bagus. Hitung-hitung sebagai balas budi, Bu. Balas budi? Bapak minjemin uang ke Pak Danu kan? Astagfirullahaladzim, Aisyah. Kamu kok punya pikiran seperti itu? Nggak boleh, Nak, berpikiran jelek sama orang lain. Apalagi Pak Danu itu guru kamu sendiri. Iis ngerti, Bu. Tapi Iis juga nggak bisa terima dong kalau Pak Danu sengaja nolongin Iis dengan cara seperti itu. Selama ini, Iis selalu kagum sama Pak Danu. Pak Danu pinter, baik, dan selalu bersikap adil. Iis nggak mau semua itu berubah cuma gara-gara dia merasa berhutang budi sama Bapak. Pak Danu nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu, Bu. Ibu juga udah bilang begitu sama Aisyah. Tapi dia yakin betul sama dugaannya. Kang, kalau seandainya dugaan Aisyah betul, gimana, Kang? Sekarang dia udah nggak enak sama teman-temannya. Dia juga kecewa sekali sama Pak Danu. Iis, Mas. Lagi ngasih makan ikan.
Is, Ibu baru kasih tahu soal ulangan matematika kamu. Kamu mau Bapak bicara sama Pak Danu? Nggak usah, Pak. Biar Iis coba selesain sendiri aja. Yakin bisa nyelesain? Ya, Iis akan usahain. Soalnya nggak enak denger ledekan Alfat kemarin. Emang Alfat bilang apa? Katanya Iis cengeng. Dikit-dikit minta bantuan Bapak sama Ibu. Kalau dia tahu Iis minta bantuin Bapak soal Pak Danu, dia pasti makin semangat godain. Betul, Pak Danu teh sudah tidak perlu bantuan saya lagi, Pak. Alhamdulillah Nyoda sudah tidak. Padahal saya mah selalu siap loh membantu semua warga di sini yang membutuhkan uang. Saya tahu Nyi. Kebetulan masalah saya sudah terselesaikan. Sudah ada yang bantuin. Ya syukurlah kalau begitu. Saya pamit ya, Pak Danu, nuhun. Iya. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, yang kasih pinjaman sama Pak Danu teh siapa? Pak Kosasi ya? Kalau bisa mah Pak, kalau nggak kepepet jangan. Dia mah orangnya teh medit, mana tidak ada tenggang rasa, tidak ada toleransinya. Bukan Pak Kosasi Nyi. Oh, bukan Pak Kosasi? Terus siapa? Pak Hidayat. Kang Dayat. Aziz Sahrizal. Buruk sekali Zal. Iyet. Yang giat belajar ya, dan jangan mencontek. Nur Faiza. Kamu dapat berapa ya? Dapat berapa? Aisyah. Bagus, pertahankan ya. Sepuluh. Kamu dapat 10, Is. Anak-anak, terus terang Bapak sangat kecewa dengan hasil ulangan kalian kali ini. Hanya ada beberapa saja yang dapat nilai hitam. Dan cuma satu yang dapat nilai sempurna. Yang lainnya merah semuanya. Soalnya susah sekali, Pak. Sebenarnya tidak susah. Berapa kali Bapak bilang kepada kalian bahwa pelajaran matematik bukan untuk dihafal. Kalian harus mengerti dan memahami rumus. Caranya yaitu dengan banyak berlatih mengerjakan contoh-contoh soal. Bukan dengan mencatat contoh soal di kertas kecil untuk dijadikan contekan. Bapak akan kasih kesempatan kepada kalian untuk memperbaiki nilai. Minggu depan ada ulangan perbaikan. Kalian semua harus belajar yang baik. Ya, ada apa, Isa? Saya boleh ikut ulangan perbaikan juga nggak, Pak? Kamu punya 1 dengan nilai 10. Buat apa mengikuti ulangan perbaikan lagi? Lagu ikut ulangan perbaikan cuma mau pamer tuh. Aneh deh kamu, Is. Ngapain juga ikut ulangan perbaikan? Ya, itu namanya cari masalah. Pusing tahu. Saya aja yang dapat nilai 6 udah bersih terbang. Kalian mau tahu kenapa saya pengen ikut ulangan perbaikan? Iya, kenapa? Sebenarnya saya ngerasa nggak pantas dapat nilai 10.
Hah? Kok bisa? Masya Allah, Yeti Suryati, Anissa Putri, di mana otak kamu teh? Masa nilainya nol, endog, telur? Gimana sih? Ini teh akibat yang tidak pernah belajar nih kayak begini nih. Iya belajar kok. Ah, belajar apaan? Ibu dengar dari Cici, kerjaan kamu teh ganti-ganti channel, baca-baca komik. Kumaha sih ya? Masa sudah besar belajar aja harus ibu awasi? Aduh, ibu nyeri atuh. Nyeri. Kamu mah bener-bener bikin ibu malu. Untuk apa tuh ibu teh beli-beli buku kalau kamu nggak pernah mempelajari? Bener ibu memang soalnya susah, buktinya banyak yang dapat nilai merah. Alasan aja. Kenapa jadi susah? Karena kamu tidak belajar. Itu kuncinya. Bener bu, emang soalnya susah, buktinya banyak tuh yang dapat nilai merah. Sekarang ibu tanya, ada yang dapat nilai merah, tapi ada juga kan yang dapat nilai bagus? Tuh, diam. Berarti benar ada yang dapat nilainya bagus. Kenapa nggak ngikutin yang nilainya bagus? Atuh, Susah tuh kalau harus ngikutin si Isma. Iis? Aisyah? Dapat nilai berapa dia? Ibu tanya, dapat nilai 10. Hah? 10? Ke rumah Pak Danu. Buat apa? Mau minta bocoran soal untuk ulangan perbaikan. Minta bocoran soal? Iya, kalau Pak Danu mau ngasih ke kamu soal bocoran ulangan kemarin, pasti dia juga mau ngasih ke kita. Ayo dong Is, temenin. Nggak mau ah. Ya Is, kok jadi egois sih kamu? Kita kan juga pengen dapat nilai bagus. Gimana? Kamu mau nggak? Saya pamit ibu dulu deh. Terus terang, saya tidak mengerti, Nyi. Apa maksud Nyi mengatakan bahwa sikap saya tidak pantas sebagai seorang pendidik? Kura-kura dalam perahu itu namanya pura-pura tidak tahu. Saya betul-betul tidak tahu, Nyi. Pak Danu, seorang pendidik yang baik itu kan bersikap adil ya. Tidak melibatkan urusan pribadi dengan urusan seorang guru dengan muridnya. Apalagi mengistimewakan salah satu siswa, iya kan? Saya tidak pernah mengistimewakan siapapun juga. Nah itu kan menurut Pak Danu. Tapi buktinya? Bukti? Bukti apa? Pak Danu, kata anak saya Iyet, di kelasnya dia satu-satunya yang mendapatkan nilai 10 hanya Aisyah. Sedang anak saya dapat nilai 0. 0 sama 10 teh itu langit sama bumi. Kok bisa? Padahal dua-duanya teh murid Bapak. Kenapa bisa kebetulan kayak begitu ya? Saya heran. Apa karena Pak Danu dapat pinjaman uang kali ya dari Kang Dayat? Nggak ngerti deh saya. Nyi, Iyet saya kasih angka 0 karena semua jawabannya salah. Dan dia diam-diam nyontek. Soal Aisyah, dia mendapat angka 10 karena semua jawabannya benar. Saya nggak percaya. Pokoknya Pak Danu, saya minta secepat-cepatnya masalah ini diluruskan dan diselesaikan. Nuhun ya Pak. Mangga, assalamualaikum. Kalian mau pada kemana? Mau ke rumahnya Pak Danu, Nyi. Ke rumahnya Pak Danu. Ngapain kalian ke tempatnya Pak Danu? Anak kecil. Kalau anak soleh mah ditanya orang tua teh jawab. Mau apa kalian ke tempatnya Pak Danu? Mau tanya soal ulangan, Nyi. Tanya soal ulangan. Tanya soal ulangan. Tanya soal ulangan? Iya, Nyi. Siapa yang ngajak? Kamu, Is? Asal kamu tahu ya, jangan mentang-mentang bapak kamu teh kasihin pinjem uang sama Pak Danu, terus kamu ingin memanfaatkan untuk kepentingan pribadi kamu.
Saya nggak manfaatin siapa-siapa, Nyi. Pak Danu. Ah, udah terserah kalian. Yang pasti perbuatan kalian ini tidak boleh dibiarkan. Masa kecil-kecil sudah main licik? Nggak boleh itu. Mahal udah gedenya. Nggak boleh itu. Iya, Nyi. Siap, Nyi. Nggak boleh. Kamu kok nggak bilang-bilang sih kalau bapak kamu minjemin uang ke Pak Danu? Pantas aja Pak Danu ngasih soal sama dengan kamu pelajari. Itu sebabnya sekarang kita ke rumah Pak Danu. Biar adil, biar sama-sama minta bocoran soal. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian, ada apa kesini? Mau tanya soal ulangan, Pak. Soal ulangan? Iya, Pak. Kita semua kepengen dapat nilai bagus seperti Iis. Oh, gampang, ha? Kalian harus belajar yang tekun, rajin berlatih soal. Tapi, Pak, kata Iis, Bapak ngasih dia soal ulangan kemarin. Makanya Iis dapat nilai 10. Iis cuma pengen Bapak bersikap adil. Makanya Iis ajak mereka ke sini biar dapat bocoran soal juga. Apa maksud kamu, Is? Soal yang Bapak berikan kemarin sama dengan soal yang Bapak ajarkan waktu ke rumah. Maksud kamu menuduh Bapak sengaja melakukan hal itu? Sengaja menyamakan soal ulangan dengan soal latihan kamu supaya kamu bisa mengerjakan soal dengan gampang, begitu? Supaya kamu dapat nilai yang baik, bagus. Bapak betul-betul kecewa sama kamu, Is. Tega-teganya kamu. Berani-beraninya kamu menyangka terhadap Bapak begitu. Maaf, Pak. Sudah, sekarang kamu pulang sana. Pulang kalian semua. Tapi, Pak, gimana dengan... Sudah, Bapak bilang kalian pulang sebelum Bapak lebih marah lagi. Pak Danu. Sudah, Is. Kamu pulang sana. Sekarang kamu renungkan semua prasangka yang kamu telah tujukan terhadap Bapak. Terima kasih Nyoda atas kedatangannya. Dan terima kasih juga atas keprihatinannya. Aduh, saya teh sebenarnya nggak ada maksud apa-apa ya Pak Karta. Saya teh hanya ingin pendidikan teh dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi guru teh harus bersikap adil dan bertanggung jawab. Iya, saya setuju. Saya janji akan menyelesaikan masalah ini. Secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya, ya? Pasti, pasti. Nuhun atuh ai kitu mah, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Nyoda. Waalaikumsalam. Biar saya tebak, Nyi Oda datang ke sini pasti membicarakan tentang saya. Kalau Pak Danu sudah tahu, saya yakin Pak Danu juga pasti sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Tapi saya percaya Pak Danu tidak melakukan kesalahan apa-apa. Anak-anak, Bapak sudah jadi guru sejak 25 tahun yang lalu. Lebih dari separuh hidup Bapak habiskan dengan mengajar dan mendidik anak-anak seperti kalian. Selama ini Bapak bangga dengan pekerjaan Bapak, dengan apa yang Bapak lakukan. Selama ini Bapak berusaha menjalankan tugas dengan jujur dan penuh pengabdian. Tujuan Bapak cuma satu, mendidik anak-anak seperti kalian agar menjadi pandai, mandiri, berpikiran terbuka, dan penuh inisiatif. Selama ini Bapak merasa Bapak sudah melakukan yang terbaik. Tapi ternyata tidak. Belakangan ini banyak yang meragukan pengabdian Bapak sebagai guru. Dan yang lebih mengecewakan lagi, semua itu datang dari siswa Bapak sendiri. Dari siswa di kelas ini. Ulangan kemarin cuman ujian buat kalian semua. Apakah kalian sudah mengerti sungguh-sungguh dengan apa yang Bapak ajarkan?
kesungguhan dan ketelitian kalian untuk belajar dan berlatih soal itu yang paling menentukan. Nilai rendah yang kalian dapatkan bukan berarti kalian bodoh atau kurang pintar dibandingkan dengan yang lain. Tapi itu pertanda bahwa kalian kurang siap melakukan persiapan. Atau kalian menganggap remeh pelajaran. Baru belajar jika ada ulangan. Atau mengambil jalan pintas dengan menyiapkan contekan. Padahal inti dari belajar bukan sekedar mendapat nilai yang tinggi. Tapi bagaimana kalian mengerti apa yang diajarkan. Aisyah sudah berusaha menunjukkan bagaimana dia bisa mengerti dengan apa yang diajarkan. Makanya dia mendapat nilai yang tinggi. Tapi sayangnya dia meragukan kemampuannya sendiri dan mempertanyakan pengabdian Bapak, kejujuran Bapak sebagai guru. Aisyah, soal ulangan kemarin sudah Bapak persiapkan jauh hari sebelumnya. Kesamaan soal ulangan dengan soal yang kamu tanya dan Bapak ajarkan di rumah kamu itu hanya kebetulan belaka. Bapak bisa saja merubah soal itu sepulangnya dari rumah kamu. Dan Bapak berpikir ke arah itu. Tapi kemudian Bapak berpikir lain-lain. Tidak adil bagi Aisyah jika Bapak merubah soal hanya karena Aisyah menanyakan soal yang sama kepada Bapak. Bapak memang tidak bisa membuktikan kalau soal ulangan itu Bapak sudah buat jauh hari sebelumnya. Bapak cuma bisa bersumpah demi Allah. Bapak belum pernah dan tidak akan pernah menggadaikan tanggung jawab Bapak sebagai guru kalian dengan kepentingan pribadi Bapak. Bapak rasa Bapak sudah cukup bicara dan tidak ada yang Bapak sampaikan lagi. Minggu depan tetap ulangan perbaikan. Soalnya sudah Bapak persiapkan. Kalau ada kalian tidak mengerti, boleh datang ke Bapak dan Bapak akan ajari dengan senang hati. Ya mungkin saja ada soal yang sama dengan soal yang kalian akan tanyakan. Siapa tahu. Tapi jangan pernah menanyakan bocoran soal. Mengerti? Satu lagi, Bapak lebih menghargai kesungguhan kalian dalam belajar dibandingkan dengan nilai yang tinggi tapi didapat dengan mencontek. Karena ilmu akan bermanfaat jika diamalkan. Dan yang dapat mengamalkan adalah orang-orang yang mengerti tentang ilmu itu. Ya ada apa, Is? Iis meminta maaf, Pak. Soalnya Iis sudah berprasangka yang bukan-bukan sama Bapak. Nggak apa-apa, Is. Berbuat salah itu biasa. Tapi mengakui kesalahan itu luar biasa. Kamu masih mau mengikuti ulangan perbaikan? Enggak, Pak. Iis percaya nilai yang Iis dapatkan di ulangan kemarin itu murni karena hasil usaha Iis dan kejujuran Bapak sebagai guru. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.